Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdar Lailate. Di sini saya akan membahas APD apa saja yang akan kita gunakan eh, untuk mengatasi beberapa jenis-jenis bahaya. Alat pelindung diri atau APD adalah perangkat atau perlengkapan yang dirancang untuk melindungi pekerja dari berbagai bahaya yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja. Dalam banyak kasus, penggunaan APD adalah kewajiban hukum, tetapi yang lebih penting adalah melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Mari kita eksplorasi lebih lanjut mengenai berbagai jenis bahaya yang umum terjadi. Yang pertama ada kebisingan. Kebisingan di tempat kerja adalah salah satu bahaya yang paling umum, terutama di industri seperti konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Paparan terhadap kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pendengaran, stres, dan bahkan mengganggu komunikasi antar pekerja. Dampak kesehatannya yaitu eh, paparan kebisingan di atas 85 desibel yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran, sementara paparan berkepanjangan dapat berujung pada kehilangan pendengaran secara permanen. Selain itu, kebisingan dapat menyebabkan tekanan mental, fisik, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Contoh kasusnya, misalnya di pabrik yang menggunakan mesin berat, suara bising dapat mengganggu konsentrasi pekerja yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kemudian APD yang diperlukan adalah yang pertama earplug yang dikenakan di dalam telinga untuk mengurangi suara. Yang kedua ada earmuff yang melindungi telinga juga, tapi memberikan perlindungan lebih baik terhadap kebisingan. Lanjut, ada jenis bahaya tekanan atau iklim kerja. Tekanan atau iklim kerja yang ekstrim dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pekerja. Lingkungan kerja yang terlalu panas, dingin, atau lembab dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti heat stroke atau hipotermia. Dampak kesehatannya, paparan suhu ekstrim dapat menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan gangguan kesehatan lainnya. Pekerja yang terpapar suhu tinggi dapat mengalami heat stress, sedangkan yang terpapar suhu rendah berisiko mengalami frostbite. Contoh kasusnya, pekerja di pabrik pengolahan makanan yang tidak memiliki pendingin yang memadai dapat terkena dampak suhu panas yang berlebihan. Kemudian APD yang diperlukan yaitu pakaian isolasi termal untuk menjaga suhu tubuh. Kemudian alat pemanas untuk bekerja di lingkungan dingin. Lanjut ke jenis bahaya yang ketiga, pencahayaan yang tidak memadai dapat menyebabkan kelelahan mata, kecelakaan, dan penurunan produktivitas. Pekerjaan yang tidak dapat melihat dengan baik tidak hanya berisiko mengalami kecelakaan, tetapi juga mengalami masalah kesehatan jangka panjang. Kemudian dampak kesehatannya, kelelahan mata dapat menyebabkan sakit kepala, ketegangan, dan penurunan kemampuan visual. Lingkungan yang gelap atau terlalu terang juga dapat menyebabkan masalah kecelakaan kerja. Contoh kasusnya di area konstruksi,
Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan pekerja terjatuh atau terluka saat menggunakan alat berat. APD yang diperlukan yang pertama, kacamata pelindung untuk melindungi mata dari sinar bahaya. Kemudian lampu kerja portable untuk memastikan area kerja selalu terang. Jenis bahaya yang keempat yaitu getaran. Getaran dari alat berat dapat menyebabkan gangguan pada sistem otot dan saraf. Paparan berkepanjangan terhadap getaran dapat menyebabkan sindrom getaran yang mengakibatkan kerusakan pada saraf dan pembuluh darah. Dampak kesehatan, pekerja yang terpapar getaran dapat mengalami rasa sakit, mati rasa, dan kesulitan bergerak. Dampak jangka panjang dapat mencakup gangguan sirkulasi udara. Contoh kasusnya, pekerja yang menggunakan jackhammer dalam waktu lama berisiko tinggi mengalami sindrom getaran. APD yang diperlukan adalah sarung tangan pelindung getaran, dirancang untuk mengurangi dampak getaran pada tangan. Lanjut, jenis bahaya yang kelima yaitu radiasi. Radiasi dapat berasal dari sumber alami seperti sinar matahari atau buatan seperti mesin rongsen. Paparan radiasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kanker. Dampak kesehatannya yaitu radiasi dapat menyebabkan kerusakan sel, dan paparan jangka panjang dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Contoh kasusnya, pekerja di rumah sakit yang menggunakan mesin rongsen harus terpapar radiasi sehingga memerlukan perlindungan ekstra. APD yang diperlukan yaitu baju pelindung timbal, digunakan oleh pekerja di bidang medis untuk melindungi dari radiasi. Lanjut, jenis bahaya uap. Uap yang dihasilkan dari bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Uap dari pelarut untuk contoh dapat membahayakan kesehatan pekerja. Dampak kesehatan, paparan uap berbahaya dapat mengakibatkan kerusakan paru-paru, penggangguan sistem saraf, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Contoh kasusnya, pekerja di pabrik cat yang terpapar uap pelarut tanpa perlindungan yang memadai berisiko mengalami gangguan pernapasan. APD yang diperlukan, masker pernapasan yang dapat menyaring uap dan bahan berbahaya lainnya dari udara. Lanjut, jenis bahaya yang ketujuh yaitu gas. Gas berbahaya seperti karbon monoksida, amonia, dan gas beracun lainnya dapat mengancam kesehatan dan keselamatan kerja. Beberapa gas tidak berwarna dan tidak tercium sehingga sangat berbahaya. Dampak kesehatannya, paparan gas berbahaya dapat menyebabkan keracunan, gangguan pernapasan, dan bahkan kematian. Contoh kasusnya yaitu pekerja di ruang tertutup tanpa ventilasi yang baik berisiko tinggi terpapar gas berbahaya. APD yang diperlukan yaitu masker gas, dirancang untuk melindungi dari gas berbahaya. Lanjut, jenis bahaya yang ke-8 yaitu debu. Debu di tempat kerja terutama di sektor konstruksi, pertambangan, dan pengolahan dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit paru-paru. Dampak kesehatannya, paparan debu dapat menyebabkan penyakit paru-paru seperti pneumokoniosis dan asma. Contoh kasus, pekerja tambang yang terpapar debu silika berisiko tinggi mengalami penyakit paru-paru. APD yang diperlukan yaitu masker debu untuk membantu menyaring partikel debu saat bekerja. Kemudian jenis bahaya yang ke-9 yaitu mikrobiologi.
mikrobiologi di tempat kerja bisa menjadi ancaman, terutama di bidang kesehatan dan makanan. Paparan terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya dapat menyebabkan infeksi dan penyakit. Dampak kesehatannya yaitu infeksi dari mikroorganisme dapat menyebabkan sakit parah, bahkan kematian dalam beberapa kasus. Contoh kasusnya, tenaga medis merawat pasien infeksi berisiko terpapar mikroorganisme berbahaya. APD yang diperlukan adalah sarung tangan medis dan masker bedah, melindungi dari kontak langsung dan paparan droplet. Kesimpulannya, penggunaan APD yang tepat sangat penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Setiap jenis bahaya memerlukan perhatian khusus dan pemilihan APD yang sesuai untuk memastikan keselamatan. Dengan memahami risiko yang ada dan pentingnya APD, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Penting bagi setiap pekerja untuk menyadari bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Selain menggunakan APD, edukasi dan pelatihan tentang cara mengenali dan menangani bahaya juga sangat penting. Mari kita bangun budaya keselamatan di tempat kerja demi kesehatan dan kesejahteraan kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai APD dan dari beberapa jenis bahaya yang telah saya sebutkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.